Mulainya gimana nih? Openingnya aku atau Akmal? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, dan malam, Ibu dosen tercinta dan teman-teman. Halo. Ya, Kami dari kelompok 8. Di kelompok 8 sendiri ada Jaki dulu deh kenalan. Kenalkan nama saya Muhammad Zakaria Bidin. Nama saya Doni Hidayatullah. Nama saya Muhammad Fadli Aliansyah. Nama saya Adinda Febriana. Dan saya sendiri Muhammad Akmal. Nah, kali ini kita ditugaskan untuk membuat video tentang pembahasan tugas yang telah Ibu berikan. Nah, tugas kali ini akan dipandu oleh Jaki. Ayo silahkan Jaki. Saya mute ya. Ini udah muncul belum? Lagi loading, Jak. Oke. Nah, udah. Udah muncul semuanya? Oke, udah Sudah. muncul. Oke. Nah, ini kan ada tugas ya. Tugasnya itu kita ada 3 soal. Nah, habis itu soal yang langsung aja. Soal yang ke-1 ada sinyal waktu discrete itu X1N sama dengan ini UN min 5. Nah, yang kedua itu X2N 0,6 pangkat N UN min 6. Nah, soal yang A itu gambar sinyal si X1N-nya. Nah, kan di sini ada UN nih. UN itu bernilai 1 untuk N lebih dari sama dengan 0. Gitu. Jadi nilainya itu dari 0 ke nyampe tak hingga itu 1. Nah, di sini ada minus UN min 5. Itu maksudnya pas di 5-nya itu nilainya minus 1 gitu. Nah, jadi gambar sinyalnya itu 0 nyampe 4 itu nilainya 1 kayak gitu. Pas di 5 itu 0, soalnya minus 1. Nah, itu yang kedua nih, ada soal yang kedua. Gambar sinyal X2N, kan di sini ada nih 0,6 pangkat N, ya kan? Nah, ini tuh bentuknya eksponensial ke bawah kayak gini. Nah, di sini tuh 0,6 si N-nya itu dimasukin angka 0 sampai 5. Kayak tadi, ini kan UN min 6. Nah, berarti sinyalnya dari 0 nyampe 5 si N-nya. Nah, pas Jak, dimasukin, rekordan gue hilang, Jak. ya udah nggak apa-apa, ini lagi di record. Nah, pas dimasukin 0,6 pangkat N. Pas 0,6 pangkat 0 berapa nih? Coba bantu ngitung sekalian. 0,6 pangkat 0, kan 1 kan? Habis itu lagi dihitung lagi pas N-nya 1. 0,6 pangkat 1. Hasilnya 0,6. 0,6. Habis itu pas 0,6 pangkat 2. Hasilnya 0,36. Gitu terus nyampe N-nya sama dengan 5. Paham ya nyampe sini ya? Paham. Oke. Nah, yang C itu jika YN itu kan kayak apa outputnya ya, sinyal output. X1N dikonvolusi sama X2N. Nah, gambarkan si YN-nya. Tadi X1N kan nilainya 1 nih. 1 terus. Nyampe dari N-nya 0 nyampe 4. Ya kan? Jadi ini letak 0-nya di sini. Terus-terusnya kelihatan kan? Ya, kelihatan, Jak. Kelihatan, Jak. Iya, Habis itu X2N-nya juga sama nih. 0-nya titik lokasi 0-nya di 1 sini. Itu ditulis 0,6, 0,36 gitu. Nah, ingat gak nih cara yang ini pakai matriks. Jadi X1-nya ditulis nih di atas. 1, 1, 1, 1, 1, ada 5. X2-nya ditulis juga nih. 1, 0,6, 0,36, sampai 0,07. Nah, dikali silang. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1 semua kan yang di sini. Nah, di situ 0,6-nya juga sama nih. Dikali sama 1. 0,6 kali 1. Kayak gitu.
nyampe 0,07. Nah, ini kan udah nih dapat hasilnya semua. Nah, kalau udah dapat hasilnya, di apa ya? Di jumlah diagonal. Nah, jadi ini kan satu nih, diagonalnya satu doang. Nah, situ nih diagonal yang kedua ada dua angka, 1 ditambah 0,6. Nih hasilnya di sini, 1,6. Diagonal yang ketiga, 1 ditambah 0,6 ditambah 0,36. Hasilnya di sini, 1,96. Kelihatan kan hasilnya di sini semua? YN-nya. Ya, kelihatan. Nah, itu di jumlahnya mirip gini. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak nyampe sini? Nyampe Jadi, YN-nya di sini. Jeki mau nanya, Ya, itu yang panah-panah tuh tadi aku belum terlalu Yang- belum terlalu paham. panah ini, merah ini. Heeh. Nah, Iya, bisa coba nentuin gimana? ini lokasi nolnya pas 0 nilainya berapa? 1. 1. Ya udah, di sini lokasi nolnya di sini. Oh, Nah, gitu. di sini Oke. lokasi pas di 0 nilainya berapa? 1 kan? Mm-mm. Berarti di sini 1. Nah, misalkan di sini lokasi nolnya nih. Berarti nanti panahnya tuh di sini di 0,6 misal kayak gitu. Nggak Oh, jelas ya? berarti panah tuh dari apa namanya? Lokasi Lokasi si nilai nolnya. nolnya. Nah, Oke. di sini di X1 sama X2 tadi lokasi nolnya di mana? Di 1 kan? Mm-mm. Nah, pas dikali, nah 1 yang di X2 ditaruh garis nih ke kanan, garis hijau. Lokasi 0 yang di X1 di 1 kan, taruh garis ke bawah. Ketemunya di mana? Di 1 ini kan. Di 1. Iya, Berarti lokasi nolnya hasil konvolusi X1 sama X2 ada di 1 ini. di 1. Nah, misalkan nih, nanti tadi ketemunya di 0,216 yang ini. Nah, berarti nanti lokasi nolnya ada di diagonal yang ini. Kayak gitu. Hmm. Oke. Aman ya sampai sini. Nah, ini kan udah ketemu nih YN-nya. Nah, habis itu diubah ke doen. Kayak gitu. Nah, jadi 1 ini jadi doen. 1,6 ini jadi 1,6 do n-1. Do n-1 itu maksudnya pas nilai, misalkan kayak gini, nilai 1,6 pas di n-nya 1, kayak gitu. Kan geser kanan 1. Pas itu hasil yang kedua 1,96 do n-2. Nah, berarti 1,96 ini ada di pas n-nya sama dengan 2, kayak gitu. Nah, ini nyampe 0,07 do n-9. Berarti kita hasil konvolusi di sini dapat berapa banyak nih? 9 kan? Nyampe 9. N-9. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau ada yang masih bingung? Belum ada Yang Belum lain ada. ada nggak? Gimana? Belum ada juga. Belum ya? Belum. Lanjut. Kita lanjut ke soal yang D. Oh, digambar dulu nih. Ini kan YN-nya udah dapat nih. Nah, kelihatan nggak? Nah, ini. Betul. Nah, ini. Misalkan nih, 0,775 do n-6. Nah, pas n-nya sama dengan 6, dia nilainya itu si 0,77. Misalnya lagi, 0,199 do n-8. Berarti pas n-nya 8, nilainya dia 0,19. Gitu. Nah, situ yang D itu gambar sinyal Y2N-4. Nah, ini tuh bisa kita pecah jadi Y2N-2. Duanya yang di sini itu tuh kompresi. N yang N-2 di sini itu delay atau sinyalnya nanti digeser ke kanan. Nah, kita awalnya di kompresi dulu nih. Coba kita kecilin dikit. Nah, tadi kan sinyal di sini 0 nyampe 9 ya. Ditulis dulu YN-nya.
0 nyampe 9. Nah, Y2N itu maksudnya itu si sinyal yang tadi ini dibagi 2. 0 bagi 2 kan 0. 1 bagi 2 setengah. 2 bagi 2 hasilnya 1. Kayak gitu terus ya. Nyampe dapat hasilnya. Nah, kita lihat nih. Pas di Y2N kan hasilnya 0. Nah, di sinyal sebelumnya pas nilai 0 amplitudenya berapa? 1, ya kan? Nah, pas di setengah, di sinyal sebelumnya ada nggak nilai setengah di sini? Nggak ada. Nggak ada kan? Berarti nggak ada nilainya. Situ, 2 bagi 2 sama dengan 1. Di sinyal sebelumnya pas 1 ada nilainya nggak? Pas Ada. 2, pas 2 nih. Ada. Sinyal sebelumnya kan 2. Nah, ini hasilnya 1,96 kan? Ditulis di sini 1,96. Coba lagi mana ya? Coba misalkan ini 5/2. 5/2 ada nggak di sini? Nggak ada kan? Mm-mm. Coba yang 6. 6 ada hasilnya kan 3. Nah, di sinyal sebelumnya yang 6 ada nilainya nggak? Ada. Berapa nih nilainya? 0,7 kan? Nah, tulis di sini 0,7. Coba 8. 8 dibagi 2, 4. Pas sinyal sebelumnya 8 ada nilainya nggak? Kelihatan nggak? Ada. 8 nilainya. 0,1 tulis 0,1. di sini. Nah, yang ada nilainya kan si 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kita tulis nih, kita bikin di sini. Hasil sinyalnya pas di kompresi. Hasil sinyalnya tadi 0, 1, 2, 3, 4. Tulis 0, 1, 2, 3, 4. Pas 0, amplitudenya 1. Pas 1, amplitudenya di sini 1,96. Coba pakai ini deh supaya kelihatan. 1,96 itu di sini lokasinya. 1,96. Habis itu 2,30 itu ada di sini. 2,3. Nah, situ pas sinyalnya 3 nilainya 0,7. 0,7 ada di sini. Habis itu pas Y2N-nya sama dengan 4. Hasilnya 0,1. 0,1 ada di sini. Nyampe kompresi sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau misalnya masih ada yang bingung? Berarti itu diambil dari yang Iya. Y2N yang ada amplitude-nya ya? Yang ada hasilnya. Oh, yang ada hasil amplitude itu. Iya. Kalau ada hasilnya berarti dilihat dari nilai YN-nya. Iya. Nilai kan gini, 2 bagi 2 kan 1. Oh, ada hasilnya nih. Nah, tapi di sinyal sebelumnya pas M-nya sama dengan 2, nilainya berapa? 1,96. Nah, makanya pas di sinyal baru 1,96 itu ada di sini. Kayak gitu. Oh iya. Ya, oke. Bisa dilanjut? Oke. Lanjut Bisa. ya. Oke. Nah, kita lanjut ke Bisa. kan habis dikompres digeser ke kanan, delay 2. Ya udah, sinyal yang ini tadi geser aja 2 kali ke kanan. Tadinya awalnya di 0, jadi awalnya di 2. Kayak gitu. Nih hasil sinyalnya nih. Nah. Oke? Bisa dipahamin? Bisa, Jok. Bisa. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke, nah ini, hitung energi sinyal. Itu rumusnya E sama dengan sigma N min tahingga sampai tahingga Xn mutlak Xn pangkat 2. Nah, tadi kita sinyalnya itu yang awal nih. Nah, 0 nyampe 9 kan. Berarti batasnya itu sigma 0 sampai
9. 0 nyampe 9. Habis itu si nilai-nilainya tadi dipangkatin 2. Ketemu hasilnya 20,157. Kalau nggak salah satuannya itu joule. Kayak gitu. Gampang ya yang ini. Tinggal masukin angka doang. Ada yang mau ditanyain? Belum ada, Jak. Belum ada. Yang lain ada. Belum. Belum. Oke, kita masuk soal yang kedua. Sebuah SWD dengan persamaan ini ya, YN sama dengan XN plus 2X N min 1 min 2X N min 2 min X N min 3. Itu ada sinyal inputnya nih. Nah, kita gambar realisasi sistemnya. Nah, di sini itu kan awalnya XN nih. Delay-nya paling tinggi berapa di sini? N-3 kan. Min 3. Nah, berarti kita bikin 3 kotak di sini. Z-1, Z-2, Z-3 gitu. Nah, berarti XN-3 itu N-3. Nah, XN-3 itu ada di kotak Z-1 yang di bawah. Gitu. Berarti kalau XN-2 yang mana? Ada yang tahu? Di atasnya. Yang tengah. Yang tengah, betul. XN-1 yang ini kan, yang atas. Nah, kita mulai dari sini dulu. XN, ya kan? Jadi inputnya XN, di sini nilainya 1. Nah, berarti di sini 1. 1, itu kita masuk ke yang plus itu apa sih? Adder ya kalau nggak salah. Eder, Jak. Adder. Terus itu kita ke yang delay 1 dulu nih. Delay 1 yang mana? Yang ini kan? Nah, di sini nilainya 2. Berarti di sini tulisnya 2. Itu delay yang ke N-2. Berarti di sini kan min 2 nih. Di sini ditulis min 2. Itu yang N-3. Nilainya min 1 kan di sini. Min 1. Tulis aja di sini min 1. Gitu. Itu masuk ke adder. Pas itu outputnya YN. Nah, ini non-rekursif apa enggak? Rekursif apa enggak? Non-rekursif. Non-rekursif. Soalnya Karena yang si YN-nya nggak ada inputannya. ya nggak ada yang balik lagi ke si adder-nya. Kayak gitu. Ordernya 3. Soalnya paling tinggi di sini N-3. Ini 3. Aman ya? Aman. Kita lanjut ke soal yang B. Nah, dapatkan persamaan respon impuls sistem HN. Ya udah, jadi si XN-nya ini kan YN sama dengan XN bla bla bla. Diubah aja si XN-nya jadi do N kayak gitu. Udah jadi do N plus 2 do N min 1 min 2 do N min do N min 3 kayak gitu. Gampang lah ya ini. Nah, gambarkan respon impuls HN. Udah pas nih do N kan 0 nih. Pas di 0 nilainya 1. Itu 2 do N min 1. Pas N nilainya 1, amplitudenya 2 min 2 nih. Itu nilainya min 1 yang di N min 3. Kayak gitu. Aman ya? Gampang. Oke, kita lanjut lagi ke apakah sistem waktu diskrit kausal? Nah, kausal itu coba kita lihat yang tadi. Kausal itu si inputnya kan di sini awalnya XN nih di 0. Itu YN-nya outputnya juga di 0. Nah, jawabnya itu
Jawabannya itu iya kausal. Soalnya si outputnya itu tidak mendahului input. Nah, misal di sini awalnya xn-nya hilang nih. Misalnya awalnya itu 2xn min 1, tapi outputnya di yn kan. Nah, berarti itu nggak kausal. Soalnya inputnya di 1, tapi outputnya di 0. Kayak gitu. Nah, kita lanjut ke yang E. Apakah SWD stabil? Jelaskan. Jawabannya itu iya stabil. Soalnya si respon impulsnya itu bisa dihitung. Maksudnya bisa dihitung itu ya n-nya itu kan awalnya 0 sampai 3 kan. Nah, berarti itu bisa dihitung tuh. Penjumlahan di sigmanya itu nilainya terbatas. Nih kan persamannya kayak gini nih. N min hingga sampai hingga. Nah, di sini terbatas kan nyampe 3. Berarti itu stabil. Kayak gitu. Terus itu yang F, dapatkan persamaan outputnya. Konvolusi XN sama HN. Kayak tadi nih caranya. XN-nya kan tadi di soal itu nih 1, 2, min 2, min 1. HN-nya tadi mana? Nah, HN-nya juga sama kan? 1, 2, min 2, min 1. Ya udah, tinggal dikali aja kayak soal yang tadi. Habis itu dijumlahin diagonalnya. Kayak gitu. Nah, ini kita dapat nih YN-nya. 1, itu 2 tambah 2, 4. Ini 0 hasilnya, min 2 plus 4, min 2 lagi, 0. Diagonal yang panjang ini hasilnya min 10, itu 0. Itu 2 tambah 2, 4. Itu 1. Kayak gini. Kalau udah dapet, diubah lagi ke doen. Kayak gitu. Ada masalah nyampe sini? Nyampe X? Ya, Kenapa tuh? yang SWD stabil ya. Yang Masih SWD belum stabil. Yang E. Nah, stabil itu si ini loh, Mal. Kan persamaannya kayak gini. N mulai N sama dengan min hingga sampai hingga. Nah, kalau si ibu bilang, itu bisa dilihat di penjumlahan sigmanya terbatas apa enggak gitu loh. Nah, tadi kan si respon impulsnya itu nilainya N-nya 0 sampai 3 kan, mentok di 3. Jadi batasnya itu 0 nyampe 3 mal gitu. Nah, itu terbatas di 3 kan. Berarti kayak gitu tuh stabil. Kalau misalnya nyampe hingga itu nggak stabil kayak gitu. Oh, oke. Thank you, Jack. Yang F ini bisa ya, gampang ya. Nah, ini yang G Bisa, nih, bisa. agak susah nih. Kita ditanya respon frekuensi. Tadi HN-nya itu kan doen plus 2 doen min 1 min 2 doen min 2 min doen min 3. Si apa namanya? Doen-nya itu diganti jadi E pangkat min J omega. Kayak gitu. Ya kan? Nah, doen-nya itu kan doen itu sama aja kayak E pangkat min 0 J omega. Sesuatu apapun yang pangkat 0 kan pasti 1. Nah, yang ini 2 doen min 1 itu diubah jadi 2 E pangkat min 1 J omega. Habis itu yang min 2 doen min 2 diubah jadi min 2 E pangkat min 2 J omega. Yang ini juga nih doen min 3 diubah ke min E pangkat min 3 J omega. Paham ya nyampe sini ya? Habis itu kita kelompokin nih. Ini kan ada 2. Habis itu ada min 2. Itu dipindahin ke
belakang. Coba pakai ini deh. Nah, ini dipindahin nih ke belakang supaya enak aja ngitungnya. Pangkat min 3-nya maju ke depan. Oke. Habis itu langkah selanjutnya itu digedein dikit deh. Supaya kelihatan. Nah, habis itu ini kan masih bentuk 1 nih. Kita ubah ke bentuk jadi E gitu loh. Nah, E pangkat 0 kan sama aja 1 kan. Kayak gitu. Terus itu ini sama belakangnya, tinggal ditulis ulang. Nah, kita masuk ke yang not sini. Yang di sebelah kanan. Yang not di sini. Misalkan nih, di sini kan kita ada pangkat 0 sama pangkat min 3 J omega. Nah, itu tuh 0 min 3 J omega per 2 sama aja kayak gini kan, min 3 per 2 J omega. Kayak gitu. Nah, berarti selanjutnya itu, Jak, maaf, kenapa per 2? kalau si ibu jelasinnya sih begitu. Oh, ya, oke. Berarti, gimana ya, mau nyamain si pangkatnya. Gitu. Kan ini ada 0, ada min 3. Pas itu 2 pangkat per 2. Kalau nggak salah kayak gitu ya. Nah, berarti jadi min 3 per 2 J omega. Nah, habis itu langkah selanjutnya agak-agak susah nih. Gimana jelasinnya ya? Ini si E0-nya, E0 di sini, kita lihat yang ini dulu deh. Tunggu ya. Kita lihat yang 2 ini dulu. Aduh. Nih. Kita lihat yang 2 ini dulu. Diubah E min 3 per 2 J omega. Nih, kalau pangkat kan ditambah nih. Ya kan? Jadi E0 itu sama aja kayak E pangkat min 3 per 2 J omega dikali sama E pangkat 3 per 2 J omega. Ini min 3 per 2 di sini. Dikali sama 3 per 2. Minus ditambah sama plus. Min 1 ditambah sama 1. Hasilnya berapa? 0 kan? Nah, jadi sama aja kayak gitu. E pangkat 0-nya itu sama aja kayak nih, min 3 per 2 J omega ditambah sama pangkat 3 per 2 J omega. Itu sama aja kayak E pangkat 0. Kayak gitu. Paham nggak yang ini? Kan kalau pangkat itu misalnya X pangkat 2 dikali sama X pangkat 3. Nah, nanti hasilnya itu kan X pangkat 5 kan. Pangkat itu kan ditambah kalau perkalian tuh. Kayak gitu. Paham nggak yang ini? Jaki mau nanya, Gimana? itu kan E min 3 J omega. 3 per 2 J omega. Kenapa di bawahnya jadi min 3 per 2? Itu sama kayak yang di Jaki yang di note itu, Iya, sama kayak disamain yang semua. kayak gitu. Oh, Habis itu kan udah nih, E pangkat 0 itu sama aja kayak E min 3 per 2 J omega dikali sama 3 per 2 J omega. Nah, gimana kalau E min 3 J omega? Gitu. Lalu gimana tuh? Ya, hapus dulu. Coba. Nah,
pangkat min 3 ini sama aja kayak 3/2 J omega dikali sama min 3/2 J omega. Kayak gitu. Emang ini agak susah nih. Oke. Jadi yang ini udah selesai ya, yang dua ini. E0 sama E pangkat min 3 J omega. Nah, kita lanjut ke yang kedua nih, yang ini. Nah, yang kedua ini, itu duanya disimpan di dalam sini. Ya kan? Nah, habis itu E pangkat min 3/2 J omega dikedepanin. Nah, ini kan awalnya min J omega nih. Gimana caranya supaya dipecah? Berarti min 3/2 J omega dikali sama setengah J omega. Min 3/2 dikali setengah berapa tuh? Min 1, ya enggak? Min 3/2 ditambah sama setengah. Hasilnya kan min 2/2 tuh. Berarti min 1 kan? Iya. Nah, ini sama kayak gini. Udah sama kan? Habis itu kita ngitung yang kedua nih. Dibedain deh warnanya. Yang ini. Min 2 J omega. Berarti dipecahnya itu min 3/2 dikali sama min setengah J omega. Min 3/2 ditambah min setengah. Min 4/2 kan? 4/2. 4/2 min 2. berarti min 2. Nah, udah sama kan? Nah, kalau udah sama semua, kita punya persamaan lagi nih. Di not yang kedua. Yang ini. E pangkat J omega kayak gini. Sin omega itu sama aja kayak E pangkat J omega min E pangkat min J omega per 2J. Nah, ini 2J-nya dipindahin ke sini. Jadi 2J dikali sin omega ini, itu sama aja kayak E pangkat J omega min E pangkat min J omega. Nah, kita lanjut nih. Ini kan sama-sama E pangkat min 3/2 ya. Itu dikedepanin, disimpan ke depan. Yang ini sama yang ini disimpan ke depan. Nah, habis itu nih, coba kita lihat ke yang sini. Kita lihat persamaan yang ini. Yang di note yang ketiga, yang 2J sin omega. 2J sin omega kan sama aja kayak EJ omega min E min J omega. Nah, berarti kalau pangkat 3/2 gimana? Ini kan 3/2 nih. Berarti sama aja kayak 2J dikali 3/2 sin omega. Kayak gitu. Nah, berarti dua yang ini, hasil yang ini, itu hasilnya di sini. 2J sin 3/2 omega. Kayak gitu. Nah, untuk yang 2 pangkat setengah ini, itu hasilnya itu 2J sin setengah omega. Ya kan? Nah, di sini sama-sama punya 2 nih. Berarti ini di sini. Kayak gitu.
Pusing ya? Pusing nggak? Lumayan sih. Lumayan. Pokoknya kita lihat di yang ini. Lihat persamaan yang ini. Nah, pokoknya E pangkat J omega min E pangkat min J omega itu kan sama aja 2J sin omega. Berarti kalau pangkatnya di sini ada 3/2, berarti hasilnya itu 2J 3/2 sin omega. Kayak gitu. Nih, ini kan ada 3/2 nih. Di sini juga ada kan 3/2. Nah, misalkan di sini pangkatnya itu 7/2 nih. Berarti di sini nanti hasilnya 2J 7/2 sin omega. Kayak gitu aja simpelnya. Emang agak susah di sini. Bisa dilanjut nggak nih? Apa masih Jak, pusing? Jak mau nanya, itu selalu sin omega. Iya, si ibunya kan yang ngejelasin tuh yang di WhatsApp. Nah itu sin omega itu sama aja kayak ini. Oh, Kayak gitu. oke. Oke, kita lanjut ya. Ini emang agak susah di sini. Itu Bentar-bentar, ya. gimana? Kan tadi yang ini, yang bawah, yang di persamaan kedua, kan Yang mana? lalu itu 3/2, Yang mana? E. Nah, itu yang E 3/2, Ya, omega. Pasti di sini, di hasilnya tuh sama 3/2 gitu. iya. Kalau diganti jadi 7/2, Berarti sama hasilnya hasilnya juga gitu. 7/2. Kayak gitu. Itu selalu kayak gitu, Jak. Mm-mm. Oke. Oke, Jak. Oke, kita lanjut ya. Ini emang agak susah di sini. Kan udah nih. Ini dikali, habis itu eh, kan sama-sama nyimpen J nih di sini. Ya kan? Nah, J-nya itu kedepanin lagi. Jadi yang di dalam sini tuh nggak ada J-nya. Kayak gitu. Gitu doang. Oke? Nah, kita ada persamaan lagi nih. E pangkat J omega itu sama aja kayak cos omega plus J sin omega. Nah, berarti kalau omeganya diubah ke pi/2, berarti jadi cos pi/2 J sin pi/2. Kayak gitu. Nah, berarti di sini, tunggu mana ya? Bentar. Tunggu. Nah, pi/2 itu berapa? Pi kan 180. 180 dibagi 2, 90. Cos 90 itu 0. Sedangkan sin 90 itu 1. Kayak gitu. Nah, di sini si J-nya itu sama aja kayak nih. Ini kan sama dengan J kan? Ya nggak? Kelihatan nggak? J itu sama Kelihatan, Jak. dengan kayak gini. Nah, E pangkat J pi/2. Nah, J-nya diubah nih kayak gini. Nah, kayak gitu. Oke. Habis itu sama nih kayak tadi, sama-sama punya E-nya itu dikedepanin. Habis itu sama-sama punya J pangkatnya. Pangkatnya dikedepanin, di dalamnya tinggal
pi per 2 sama min 3 per 2 omega. Kayak gitu. Bingung nggak yang di sini? E-nya dikedepanin nih. Nah, itu pangkatnya sama-sama punya J. Dikedepanin juga J-nya. Nah, di dalamnya sisa yang tadi tinggal digabungin, dijumlahin. Pi per 2 digabungin sama min 3 per 2 omega. Kayak gitu. Nah, kita udah dapat hasilnya. Yang ini respon fasa. Sisanya yang belakang itu respon magnitud. Kayak gitu. Oke? Pusing ya? Bisa dilanjut nggak nih? Jaki, aku masih bingung yang di note, yang E J omega sama dengan cos omega plus J sin omega. Iya, emang kayak gitu. Jadi, E pangkat J omega itu sama dengan cos omega plus J sin omega. Kayak gitu. Nah, si omeganya itu diubah ke pi per 2. Pi per 2 itu berapa nih? 180 dibagi 2. 90 kan? 90. Cos 90 itu 0. Sin 90 itu 1. Ya kan? Berarti di sini E pangkat J pi per 2 itu sama dengan hasilnya di sini apa nih? Cuman J kan? Cuman J. Nah, berarti J di sini diubah ke E pangkat J pi per 2. Nah, kayak gitu aja. Oh, oke. Emang agak pusing di sini. Oke. Dan supaya nggak pusing, mending kita lanjut. Bisa Ya. dilanjut nggak nih? Bisa. Kalau mau bahas yang Boleh aja, lanjut dulu aja, Oke, Jar. lanjut. Lanjut aja. Tapi Padli diam-diam mulu nih, Li. Apa nih merhatiin? Oh, Belum, latihan. nggak ada masalah, Oke. alhamdulillah. Yang H itu kan tentukan respon magnitud sama respon fasa. Ya udah, tadi kan udah ketahuan nih. Nah, kecil banget. Nah, respon fasanya itu kayak apa? Sudut gitu, sudut H J omega. Nah, respon fasanya kan yang ini. Tulis aja di sini. E pangkat J pi per 2 min 3 per 2 gitu. Habis itu magnitudnya yang tadi nih. 2 sin 3 per 2 omega plus 4 sin setengah omega gitu. Lanjut yang 3 nih ya. Gimana? Lanjut nggak? Lanjut. Lanjut. Oke. Soal yang ketiga itu, sebuah sistem linear waktu diskrit tidak berubah terhadap waktu dengan persamaannya ini ya 0,64 y n min 2 plus xn plus xn min 1. Nah, habis itu ditanya apakah sistem kausal yang tadi penjelasannya itu ya kausal, soalnya outputnya tidak mendahului input. Nah, itu kita tentukan HZ. HZ itu YZ dibagi XZ kayak gitu. Nah, kan kita punya nih persamaannya tadi YN sama dengan, coba pakai ini deh, saya kelihatan. Nah, ini kan persamaannya nih. Nah, di sini kita pisah dulu nih. X sama X, Z sama Z. Di sini kan X sama X. Di sini kan ya X sama X nih. Ya kan? Pas itu Y sama Y dipisah dulu. Nah, si M-nya itu diubah ke Z kayak gitu.
Misalkan kayak gini nih, dihapus dulu. Di sini kan ada nih 0,4 Y N-2. Nah, itu kalau diubah itu sama aja kayak Z pangkat min 2. Kayak gitu. Paham nggak nyampe sini? Berarti kalau XN diubah ke Z gimana? X, Pangkat min 1. ya. Berarti XZ. Nah, kalau yang ini X, Z, Z min 1. ini Z ya tengahnya, agak susah. Ini Z. N-1-nya diubah ke Z min 1. Min 1. Nah, supaya lebih kelihatan deh. Ini tuh di sini. Habis itu ubah warna. Yang XN-nya itu jadi XZ. Nah, di situ yang XN-1-nya yang hijau ini jadi XZ dikali Z pangkat min 1. Kayak gitu. Aman ya nyampe sini? Apa ada yang mau ditanyain dulu? Nah, kalau Masih udah aman. diubah, ya kita kelompokin Y sama Y, ini kan YZ sama YZ, XZ sama XZ, kayak gitu. Habis itu kayak tadi nih, di sini kan sama-sama ada apa nih? YZ kan, YZ-nya dikedepanin, di dalamnya itu jadi 1 min 0,64 Z pangkat min 2. XZ-nya juga sama-sama ada XZ, XZ-nya dikedepanin, dalamnya jadi 1 plus Z pangkat min 1. Oke, aman ya? Nah, tadi kita yang ditanya apa? HZ kan. HZ itu sama aja kayak YZ dibagi sama XZ. Nah, ini tinggal kali silang aja nih. Si ininya 1 min 0,64-nya itu di ke bawahin sini. Kayak gitu. Masih aman kan? Nyampe sini. Nah, kita lanjut nih. Kita lanjut. Nah, Z min 1 itu sama aja kayak 1 per Z. Kayak gitu. Berarti kalau Z min 2 gimana? Z pangkat min 2. Gitu. 1 per ini tuh sama aja kayak 1 per Z pangkat 2. Nah, di depannya kan ada 0,64 nih. Berarti 0,64 per Z pangkat 2. Kayak gitu. Nah, nyampe sini aman? Aman ya, insya Allah. Aman. Oke. Kita lanjut nih ke bawahnya lagi. Nah, di sini paham nggak kenapa jadi Z plus 1 per Z? Kita tuh nyamain penyebut. Kan ini 1. Di sini ada Z kan. Nah, 1 itu sama aja kayak Z dibagi sama Z. Nah, itu plus 1 per Z. Kayak gitu. Oke? Makanya kayak gini jadinya. Nah,
Yang ini juga sama nih. Yang ini jadi, kan penyebutnya Z pangkat 2 ya. Z pangkat 2, Z pangkat 2 minus 0,64 Z pangkat 2. Kayak gitu. Nah, tapi kan ini dibagi nih. Nah, kalau yang bawah itu bisa diubah jadi di sini deh, sama dengan Z plus 1. Tulis lagi, Z plus 1. Penyebutnya kan sama ya, per Z. Nah, yang bawah ini, itu tuh jadi dibalik gitu loh. Penyebut jadi pembilang, pembilangnya jadi penyebut. Ini kan sama nih, Z pangkat min 2 bawahnya. Tadi yang kayak gue bilang, dibalik kan. Jadi Z pangkat min 2 per Z pangkat, ini bukan min 2 ini, pangkat 2. Maaf. Masih penghapus. Nah, tulis lagi. Z pangkat 2 minus 0,64. Kayak gitu. Nah, kalau di sini gue nulisnya langsung nih. Nah, Z-nya itu Z plus 1 per Z dikali Z pangkat 2 per Z pangkat 2 min 0,64. Kayak gitu. Nah, kan nih Z pangkat 2 nih. Di sini ada Z. Bisa dicoret kan? Jadi hasilnya itu Z dikali Z plus 1 per Z pangkat 2 min 0,64. Gitu. Ada yang mau ditanya? Sampai sini? Gimana? Belum ada sih. Belum, Aman ya? Zak. Masih aman. Oke. Kita lanjut lagi nih. Ini dihapus dulu deh. Kita lanjut ke yang bawah. Nah, gambarkan apa nih? Pol dan zero-nya. Di PSWK masih inget kan? Pol yang mana, zero yang mana? Kalau yang atas ini apa nih? Itu nanti jadi pol apa jadi zero? Yang atas ini nanti Jadi zero. jadi zero. Yang bawahnya ini jadi pol. Oh, Nah, kita cari nih pembuat nolnya. Pembuat nol itu gimana caranya nanti jadi nol jawabannya. Nah, misalkan Z-nya diubah jadi 0. 0 dikali 0 plus 1. 0 kan. Berarti pembuat nolnya 0. Habis itu apa lagi? Min 1 ya. Min 1 plus 1 kan 0. Nanti hasilnya 0. Berarti zero-nya itu di 0 sama min 1. Di polnya juga nih. Nah, ini tuh yang Z pangkat 2 min 0,64 itu kalau dipecah jadi Z min 0,8 dikali sama Z plus 0,8. Nah, ini Z ya. Berarti polnya apa aja nih? Polnya ya ini 0,8 sama min 0,8. Kayak gitu. Nah, kita bikin nih lingkaran satuan. Maksudnya itu jari-jarinya itu satu kayak gitu. Kita bikin lingkaran satuan. Yang atas ini, yang vertikal ini imajiner, yang satunya bilangan real. Habis itu kita tulis kalau pol itu X apa bulat? Ingat nggak pas PSBK? X.
Nah, ini polnya. X, Jak. Berarti X nggak polnya sih? itu ya X. Nah, berarti nih polnya di sini. Habis itu zero-nya itu ada di sini. -1 sama di 0. Kayak gitu. Nah, kita jawab yang F. Apakah sistem stabil? Nah, dulu ingat nggak tuh pas di PSWK? Ini kan polnya semuanya ada di dalam nih. Polnya. Iya, polnya ya. Polnya kan ada di dalam. Nah, berarti itu stabil. Kayak gitu. Jadi jawabnya iya stabil. Soalnya semua polnya ada di dalam lingkaran satuan. Nah, yang D itu tentukan daerah konvergensi. Daerah konvergensi itu kan di sini 0,8. Konvergensinya ya ini semua. Jadi jawabnya mutlak Z lebih besar dari 0,8. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain? Sampai sini? Zak, pol itu yang X apa yang bulat? Pol itu X. Oh iya. Kalau kalau zero itu kan 0 nih. 0. Di titik 0 sama titik -1. Oke. Habis itu kita lanjut ya. Nah, kita ditanya respon impuls HN. Nah, tadi kan HZ-nya apa nih? HZ-nya ini kan? Ya enggak? Kita tulis lagi di sini HZ. Nah, HZ sama dengan Z dikali Z plus 1, yang bawahnya tadi dipecah. Z min 0,8, Z plus 0,8. Nah, supaya gampang, kata ibunya, salah satu Z-nya ini dipindahin ke bawah sini. Tuh. Oke. Habis itu masih sama kayak biasa. Jadinya Z plus 1 kan. Soalnya Z yang depan tadi dipindahin ke bawah. Nah, ini sama nih kayak Harkom nih. Kita mau mencari nilai si A sama B-nya. Dipecahkan. Jadi A per Z min 0,8 ditambah B per Z plus 0,8. Nah, untuk nyari A-nya itu, kan A-nya tadi Z plus 1 kan. Habis itu, selain, kan A-nya itu punya ini, min 0,8. Lawannya yang mana? Yang ini kan, plus 0,8. Berarti pas kita mau nyari A itu, Z plus 1 per tadi lawannya, Z plus 0,8. Di saat Z si A-nya itu nilainya 0,8. Ini kan sama aja Z sama dengan 0,8. Gitu. Nah, kita masukin aja nih nilai Z-nya ke dalam sini. Setelah dihitung, kita dapat 1,125. B-nya juga sama nih. B-nya kan punya ini kan, Z plus 0,8. Nah, lawannya yang mana? Lawannya itu sih yang min 0,8. Jadi pas nyari B, Z plus 1 per lawannya tadi Z min 0,8, tapi ketika Z si B-nya itu sendiri sama dengan min 0,8. Kayak gitu. Nanti nilai Z-nya disubstitusi kayak tadi, kita dapat hasilnya segini. Ada yang mau ditanyain dulu nggak untuk yang nyari nilainya, nilai si A sama B? Ini kayak Harkom. Gimana? Belum ada sih, belum ada. Belum ada ya.
Nah, kalau udah dapat nilai A sama B-nya, kita masukin lagi ke sini. Nah, jadi hasilnya itu kayak gini. Oke, paham? Nyampe sini? Nyampe HZ yang ini? Zak, berarti itu Z-nya di akhirnya tetap ikut. Tetap ikut. Oh. Kan tadi, ke bawah. Ini kan tadi Z yang ini udah dipindahin kan ke bawah. Mm-mm. Nah, pas kita udah dapat nilai A sama B, sebetulnya tuh gini, ini tuh masih kayak gini awalnya. Z, nah ininya tuh nggak ada. Nah, kita maunya kan nilai HZ doang nih. Ya udah, Z-nya dipindahin ke sini. Sama ke sini. Gitu. Tadi, jadi Z yang dipindahin tadi dibalikin lagi. Kayak gitu. Oke, Jadi Kak. di sini Z-nya masih ke bawah. Nah, di sini kita ngubah ke HZ ke HN. Jadi, transformasi apa ya namanya ya? Jadi ada bentuk kayak gini. Z per Z min A itu sama aja kayak A pangkat N dikali UN. Nah, ini kan bentuknya, Transformasi Z bukan Z. iya kalau nggak salah ya, transformasi Z. Kalau nggak salah itu. Nah, ini kan kayak gini nih, bentuknya sama nggak? Kayak gini. Sama kan? Berarti nanti ngubahnya 1,125 ditulis ulang. Nah, ngubahnya nilai A-nya yang mana nih? Di 0,8 kan? Berarti 0,8 pangkat N dikali sama UN. Kayak gitu. Nah, habis itu yang 0,125-nya juga ditulis ulang. Nah, kan tadi bentuk aslinya gimana? Z per Z min A. Tapi di sini plus. Berarti bentuknya itu betul lagi. Z per Z min A. Kayak gitu. Nah, berarti diubahnya jadi min 0,8 pangkat N. Kayak gitu. Ada yang mau ditanya nggak yang begini? Bingung nggak? Gimana? Aman, Jok. Akmal, Doni gimana? Aman nggak? Masih aman sih. Aman. Insya Allah, Jak. Oke, kita lanjut Tahu ke kalau nanti. respon frekuensi. Nah, kan tadi udah ketemu nih nilai HZ-nya. Nah, udah ketemu kan nilai HZ-nya. Si Z-nya ini diubah ke J, E pangkat J omega. Lagi-lagi J omega kan. Nah, diubah. Habis itu, E pangkat J omega dikali E pangkat J omega. Hasilnya jadi 2J omega. Nah, E pangkat J omega dikali 1 hasilnya E pangkat J omega. Gitu. Nah, inget nggak yang tadi nih? Yang nomor 2 tadi. E pangkat J omega sama aja kayak apa? Inget nggak?
cos omega plus J sin omega ya. Oke, betul. Iya betul. Supaya nggak bingung. Pangkat J omega itu sama aja kayak cos omega plus J sin omega. Kayak tadi kan. Nah, berarti kalau di depannya ada 2, jadi gimana? Cos 2 omega plus J sin 2 omega. Kayak gitu. Yang bawahnya juga sama nih. Diubah. Nah, kayak gitu. Kalau udah, kita pisahin yang cos sama cos, yang sin sama sin. Ini hasilnya. Kayak gitu. Oke. Yang bawahnya juga sama nih. Yang ada imaginernya dipisahin. J sin omeganya dipisahin ke belakang. Udah kayak gitu doang. Gampang kan? Kita lanjut ke soal yang I. Tentukan respon magnitude sama respon fasa. Nah, kalau magnitude itu mutlak HJ omega, real yang atas, ini kan tadi ada 2 nih. Coba gue nanya dulu deh. Yang ini, yang realnya yang mana, imaginernya yang mana? Realnya yang cos 2 omega plus cos omega, kalau imajinernya yang ada J-nya tuh. Oke, berarti di sini dimasukin nih, ini yang realnya, yang imaginernya di belakang. Kayak gitu. Tapi ini yang bagian atas. Yang bagian bawahnya yang mana nih? Yang asli sama yang imajiner? Pokoknya yang ada J imajiner. Nah, kayak gitu. Berarti yang realnya itu cos omega min 0,64, itu imaginernya sin omega. Gitu. J-nya nggak usah dibawa ya. Nah, sebetulnya ini masih bisa dihitung. Cuman kata ibunya, kayak gini aja, nggak apa-apa bentuknya. Kayak gitu. Kalau dihitung lagi, capek, kepanjangan. Alhamdulillah. Nah, situ ada lagi nih, respon fasa. Respon fasa itu kayak tadi, sudut HJ omega, tan inverse imajiner dibagi real. Gitu. Nah, di sini kan kita ada 2 nih. Ada 2 kan, yang atas sama yang bawah. Nah, berarti kita nulisnya tan inverse imajiner yang atas di awal sini kan, dikurangin sama realnya yang atas. Habis itu minus, di sini ada minus, yang bawah juga sama nih. Kita tulis dulu yang imaginernya, sin omega dibagi sama cos omega min 0,64. Kayak gitu. Udah kita hitung. Nggak usah dihitung lagi deh. Udah kayak gini aja kan. Nah, habis itu kita yang G nih, realisasi sistem. Nah, ya tadi XN, habis itu ada delay 1 kan, XN min 1 di sini. XN min 1. Berarti XN min 1 yang mana? Nah, berarti, oh ini ada yang lupa nih, di sini 1 mesti. Habis itu yang YN-nya, delay-nya berapa nih? 2 kan. Berarti di sini letaknya YN min 2. Di depannya ada 0,64. Tulis di sini. 0,64. Itu kita masukin ke yang plus ini. Nah, ini
Rekursif apa enggak? Iya, Kenapa rekursif? soalnya Rekursif. dua-duanya ada inputan ke headernya. Jadi di sini kan yang ini balik lagi kan ke header. Udah selesai. Ada yang mau ditanyain? Yang ini Nggak ada jawab. aman ya? Aman. Paling Aman. yang susah yang ini kan. Aman. Yang ada Nah, persamaan. yang itu. Yang Nah, ini yang ini itu kalau mau lebih paham nanti bisa dilihat di WhatsApp. Ibunya udah jelas ya. Ini emang susah sih. Nah, udah selesai. Ya. Kita tutup kali ya. Apa ada yang mau ditanyain Ya, dulu tutup. nih? Gimana? Udah selesai apa mau ditanyain dulu? Mungkin masih ada yang bingung. Udah, oke. Ya udah, kalau gitu saya udahkan, saya selesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Langsung stop. Udah nyala. Terus itu kita ngapain? Print screen kali ya. Siapa yang print screen? Terima kasih Jaki. spin. Thank you ya, Jack. Oke, semoga Terima kasih, UTS-nya Jaki. lancar ya PSWD-nya. Amin. Ntar kalau Ada Jaki. kalau diupload minta linknya. Ya, siap. Emang semuanya harus ngupload ya kan? Enggak kan? Enggak. Link. Kan Biar buat belajar lagi. aja. Oh, Iya. siap. Buat belajar. siap. Jelas Ini nih jelasinnya. berikutnya dimatiin ya. Iya, Oke. Jack. Hmm.